kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu jamaah majelis ilmu Masjid Al-Mu'awanah rahimakumullah, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya sehingganya pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu bersama di tempat yang mulia ini, yaitu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berangkat dari kelurusan niat kita untuk kita mengkaji ilmu Allah, mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita untuk memahami dan sekaligus mengamalkan dari ilmu yang telah kita peroleh, sehingga betul-betul ilmu ini menjadi berkah menghiasi amal perbuatan kita, menghiasi di semua aktivitas dan kegiatan kita sehingga benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, di kajian pada kesempatan malam hari ini kita akan coba untuk mengkaji terkait dengan mewaspadai fitnah yang akan menimpa di dunia. Ya, kalau nanti di sini disebutkan yaitu adanya 4 fitnah yang disebutkan oleh Dr. Shalih bin Fauzan rahimallahu taala, yang dimana bahwa 4 fitnah ini pasti akan menimpa kita, ya, yang sehingganya pentingnya kita untuk mengetahui fitnah-fitnah ini agar dimana kita tahu bahwa hal itu adalah satu fitnah dan akan memberikan mudarat, akan memberikan bahaya, sehingga dimana kita untuk betul-betul dapat untuk mewaspadainya. Ya, maka ada satu ungkapan ya yang diungkapkan oleh para pensyair itu, ya, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Ya, mayat kaifa yattaqi, bagaimana mereka itu untuk berlindung, untuk menjaga diri, ya. Man la yadri ma yattaqi, ketika dimana mereka tidak tahu, ya, apa yang harus dia perlindungkan, ya, apa yang harus dia jaga.
Ya, jadi artinya dimana ketika adanya seorang yang dia tidak tahu dari hal-hal yang membahayakan, maka dia tentunya tidak berhati-hati, tidak untuk berlindung dari yang membahayakan itu. Tapi kalau dia sudah tahu adanya satu yang bahaya, yang akan membahayakan, maka dimana dia akan berusaha berhati-hati agar tidak terjerumus kepada yang dapat membahayakan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, fitnah, kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi apa sih yang dimaksud dengan fitnah? Ya, ujian-ujian, ya, secara mudahnya kan gitu ya. Ya, fitnah itu adalah ujian-ujian. Tapi kita akan lihat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa makna asli al-fitnah ialah ujian. Kemudian ia digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak disukai, ya, yang timbul dari penderitaan dan ujian. Ya, aslinya adalah ujian, ya. Kemudian ia digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang tidak disukai, yang timbul dari penderitaan dan ujian. Kemudian ia dipakai untuk semua yang tidak disukai, seperti kekafiran, dosa, penyelewengan, hal-hal yang memalukan, kekejian dan sebagainya. Jadi perkara-perkara keburukan, penyimpangan, penyelewengan, perbuatan keji, ya, itu semua merupakan fitnah-fitnah. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini, ya, Dr. Shalih bin Fauzan rahimahullah menyebutkan ada 4, ya, fitnah-fitnah yang itu akan menimpa kita ketika kita hidup di dunia ini, dan dimana perkara ini tidak dapat dipisahkan dari kita, yang sehingganya kita perlu untuk mengetahui dan kita nanti tepat untuk, ya, mengambil langkah, ya, benarnya kita untuk mensikapi sehingga kita tidak terjerumus kepada fitnah itu. Yang pertama adalah fitnah harta, anak dan istri, ya, yaitu fitnah harta, anak dan istri, ya. Jadi dimana bahwa ini sesuatu yang tidak jauh dari kehidupan kita, dimana kita punya harta, ya, punya anak, punya istri, ataupun kalau tidak pasti salah satu dari 3 hal ini kita memilikinya. Kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ya, pada ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah ujian bagi kalian, ya. Wallahu indahu ajrun azim, dan ketahuilah sungguhnya Allah memiliki pahala yang sangat besar di sisinya, ya. Artinya dengan bahwa hal ini merupakan ujian bagi kalian, maka kalian harus berhati-hati, jangan sampai, ya, terjerumus kalian ke dalam fitnah mereka yang sehingga menjadikan kalian berpaling dari ibadah kepada Allah, dari ketaatan kepada Allah, yang padahal apa yang ada di sisi Allah itu lebih besar, ya. Wallahu indahu ajrun azim, sungguhnya Allah memiliki pahala yang besar, Allah memiliki balasan yang besar ketika kita mampu untuk bersabar, mampu untuk menjadikan harta dan anak kita itu untuk jembatan bagi kita mencari ridho Allah, ya. Kita juga mendapati firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-14.
di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum ya wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Ya, di mana Allah mengatakan wahai orang-orang beriman, sesungguhnya dari sebagian istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nanti para ulama menyebutkan terkait bahwa ya fitnah harta, dan dimana bahwa fitnah harta itu akan menimpa semua ya. Jadi fitnah harta itu akan menimpa semua, dan itu sesuatu yang paling berbahaya. Sampai para ulama menjelaskan ketika Allah menyebutkan tentang fitnah harta, Allah tidak menggunakan kata min, tapi langsung innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian itu adalah ujian bagi kalian. Tapi ketika menyebutkan tentang anak dan istri, Allah masih menggunakan kata min. Artinya apa? Dari sebagian mereka ada yang bisa untuk menyelamatkan kita, ada yang tidak menjadi fitnah bagi kita, ada yang tidak menjadi ujian bagi kita. Tapi kalau harta itu sudah pasti akan memberikan ujian. Ya, seperti kita mendapati dalam surat Taubah tadi kan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum. Wahai orang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kalian dan anak-anak kalian dapat menjadi musuh bagi kalian. Artinya apa? Ada yang tidak akan menjadi fitnah bagi kita, ada yang akan tidak menjadi musuh bagi kita. Ya. Makanya di dalam Imam Tirmidzi pun Rasulullah dengan tegas mengatakan tentang fitnah harta itu, ya, likulli ummati fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian untuk umatku, kata Rasulullah, adalah ujian harta. Ya, karena betapa banyak seorang yang kemudian dengan hartanya itu menjadikan mereka berpaling dari ibadah kepada Allah, yang berpaling dari ketaatan kepada Allah, berpaling dari untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Ya, ini semua disebabkan karena apa? Karena harta. Ya, maka kita harus lebih ekstra kehati-hatian kita. Ya, jangan sampai harta itu memalingkan kita dari ibadah kepada Allah, karena harta itu fitnah terbesar atas umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga apa? Ya, anak kita. Makanya di dalam Tirmidzi juga, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Innal walada mabkhalatun, ya, wa majbanatun wa mahzanatun. Kita harus berhati-hati dari anak kita, karena anak kita itu dapat menjadikan kita menjadi orang bakhil. Ya, anak itu satu keistimewaan. Ketika kita memiliki anak, dan di mana anak itu menjadi anak yang soleh, itu satu keistimewaan. Bahkan Rasulullah mengatakan izun lam yakun, satu kemuliaan yang sebelumnya kita belum mendapatkan, tapi ketika kita diberikan anak oleh Allah, langsung akan naik kemuliaan kita. Apalagi di mana ketika anak itu menjadi anak yang soleh. Ya, tapi ingat, Rasulullah mengingatkan kita betapa banyak ketika memiliki anak itu menjadikan seorang menjadi mabkhalatun, menjadi bakhil. Dia menahan hartanya, tidak mau berinfak, tidak mau berderma, bahkan mungkin tidak mau mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena dia mikirkan anaknya, sekolah anaknya, jajan anaknya, permintaan anaknya yang belum dituruti, dan seterusnya itu. Maka hati-hati, anak dapat menjadikan kita menjadi bakhil. Wa majbanatun, dan anak juga dapat menjadikan kita menjadi apa? Jubana, yaitu dapat menjadi orang yang ya pengecut, ya,
tidak berani berdakwah, tidak berani berjuang, tidak berani menyuarakan al-haq, ya, dengan alasan apa? Karena masih memiliki anak-anak masih kecil-kecil, punya anak banyak begitu kan, yang dia takut dengan resiko-resiko, ya. Kemudian juga apa? Anak itu dapat menjadikan apa? Mahzanatun. Anak itu dapat menjadikan kita bersedih, ya. Betapa banyak orang tua yang dijadikan sedih oleh anaknya, ya, karena anaknya bandel, anaknya nakal, anaknya melakukan pelanggaran, ya, anaknya terjerumus kepada kriminal, ya, maka itu yang kemudian menjadikan sedih daripada orang tua, ya. Maka kita harus sadari betul bahwa anak itu sebagai ujian, ya. Jangan sampai memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Begitu juga dengan istri kita, ya. Saking cintanya sama istrinya, saking senangnya sama istrinya, yang kemudian, ya, itu menghalangi untuk belajar ilmu, ya, menghalangi untuk menegakkan kewajiban-kewajiban, menegakkan sunnah, ya. Justru bahwa istri yang benar itu, pasangan hidup yang benar adalah yang akan membantu kita untuk ketaatan kepada Allah. Di dalam Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, istausu bin nisa'i khairan innahunna awanun indakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Berbuat baiklah kamu wahai para laki-laki kepada istrimu, karena sesungguhnya istrimu itu mitra kerjamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ya. Dan karenanya kita mendapati Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24, ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, ya, innallaha la yahdi qaumal fasikin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, katakan apabila bapak-bapak kalian, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, kerabat kalian, wa azwajukum, istri kalian, wa ashiratukum, keluarga besar kalian, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun tahsawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu harapkan akan keuntungannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu ridhoi, rumah-rumah megah yang kamu cintai, ya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi ternyata itu semua dapat menjadikan lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa kemudian kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka Allah akan biarkan kalian terus dalam kecintaan dan kesenangan itu, ya, dengan bapak kalian, anak kalian, ya, keluarga kalian, istri kalian, harta kalian, tempat tinggal kalian, perniagaan kalian, ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, ya. Nah, karenanya bahwa kita harus memahami dan mewaspadai bahwa, ya, harta kita, ya, anak kita, istri itu sebagai ujian bagi kita, fitnah, ya, yang jangan sampai memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah, jangan sampai memalingkan dari ibadah kita, jangan sampai memalingkan kebaikan kita, kesolehan kita, ya, karena itu semua adalah merupakan ujian bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
ya, kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan, ya. Dan itu sesuatu yang tidak jauh juga dari kita. Kita akan diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan itu menjadi ujian bagi kita. Kita mendapati ayatnya di dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un." Dan sungguh aku akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi di mana bahwa yang akan dilihat oleh Allah itu adalah sikap kita